Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Karang. Gunung Karang yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan juga terkait dengan sejumlah misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Karang. Bagaimana legenda, mitos, sejarah, dan juga asal-usul Gunung Karang yang ada di Banten ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Karang adalah sebuah gunung berapi kerucut atau berapi yang sedang beristirahat yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Gunung Karang masuk ke dalam kelompok stratovolcano yang memiliki potensi meletus. Gunung Karang memiliki ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut, dengan puncaknya yang bernama Sumur Tujuh. Gunung Karang juga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Banten. Selain itu, gunung ini juga menjadi lokasi wisata ziarah favorit khususnya yang ada di Banten. Selain itu, Gunung Karang dikenal juga gunung yang penuh legenda. Konon, gunung ini adalah tempat perkumpulan para wali sedunia. Di sisi lain, Gunung Karang juga konon katanya menjadi tempat perkumpulan para jin sedunia. Konon juga Gunung Karang memiliki dua bagian, yaitu bagian yang putih dan juga hitam. Bagian putih adalah tempat berkumpulnya para wali sedunia, dan sebaliknya, bagian hitam adalah sebagai tempat berkumpulnya para jin sedunia. Maka dari itu, Gunung Karang kerap menjadi wisata religi pilihan bagi warga Banten, dan juga banyak juga wisatawan atau penziarah dari luar Banten. Maka tidak heran jika dibutuhkan arahan khusus dari Kuncen atau dari para penjaga Gunung Karang bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Karang yang dikeramatkan ini. Biasanya, tujuan utama para pendaki adalah situs keramat Sumur Tujuh yang terletak di puncak Gunung Karang dengan ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut. Adapun sejarah lain dari Sumur Tujuh berkaitan erat dengan pertarungan Sultan Hasanuddin saat ditantang berperang oleh Prabu Pucuk Lumum. Pertarungan sengit keduanya terjadi di puncak Gunung Karang. Setelah menaklukkan Prabu Pucuk Lumum, Sultan Hasanuddin kemudian merasa kehausan, lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon air minum. Kemudian, sang sultan menancapkan tongkatnya di atas tanah. Atas izin Allah, seketika itu keluarlah 7 mata air. 7 mata air menyembur dari dalam tanah. Tepat di tempat menancapkan tongkat inilah yang sekarang disebut situs keramat Sumur Tujuh Gunung Karang. Selain Sumur Tujuh, ada beberapa situs keramat yang ada di Gunung Karang, seperti Batu Menhir, petilasan Sultan Maulana Hasanuddin, makam Syekh Rako, dan makam Syekh Karan. Lebih lanjut, Gunung Karang yang merupakan gunung berapi yang memiliki potensi meletus, konon dijaga atau dikeramatkan oleh para wali. Dan Gunung Karang ini merupakan gunung terbesar yang ada di Provinsi Banten. Konon, para wali menjaga gunung ini agar tidak meletus. Dikisahkan pula bahwa Banten di era tahun 1500-an dikuasai oleh kerajaan Hindu di bawah pimpinan 4 orang raja. 4 orang raja yang terkenal dengan kesaktiannya. Pada saat itu, siapa yang kuat, maka dialah yang berkuasa.
Pasukan dari Portugis, Belanda, dan juga Inggris begitu mudah masuk ke kawasan Banten. Dapat disimpulkan bahwa pada saat itu Banten dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian pada tahun 1526, Kerajaan Demak mengutus Sultan Cirebon, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, untuk pergi ke Banten bersama putranya, yaitu Maulana Hasanuddin. Pada waktu itu belum ada kendaraan bermesin, namun atas izin Allah, jarak antara Cirebon dan Banten dapat mereka tempuh hanya dalam kurun waktu 1 jam. Setibanya di Banten, Sunan Gunung Jati bersama putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, pergi menuju Banten Girang dan mendapat kabar bahwa ada kerajaan yang kokoh di Banten yang dikuasai oleh 4 orang raja yang bernama Raja Sima, Raja Darga, Raja Brahma, dan Raja Ganesha. Melihat raja-raja Banten yang begitu kuat, Sunan Gunung Jati bersama putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, berpikir keras dalam mencari jalan untuk mengalahkan keempat raja tersebut agar dengan mudah dapat mengislamkan kerajaan Banten. Kerajaan Demak hampir mengutus bala tentaranya ke Banten, namun Sunan Gunung Jati menahannya dengan alasan bala tentara kerajaan Demak tidak akan mampu menaklukkan raja-raja Banten yang begitu kuat. Akhirnya Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah dan mendapat isyarat atau petunjuk untuk segera pergi ke Gunung Pulosari. Setibanya di puncak Gunung Pulosari, ternyata di sana terdapat kerajaan yang kokoh yang dikuasai oleh 4 raja tersebut. Kemudian Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah lagi dan lalu mendapatkan isyarat lagi untuk segera pergi ke Gunung Karang. Di tengah perjalanan menuju Gunung Karang, ternyata di antara Gunung Karang dan Gunung Pulosari ada seseorang yang sedang bertapa, dan lalu Sunan Gunung Jati menyapanya, dan orang yang bertapa itu pun membuka matanya. Begitu matanya terbuka, terjadilah adu kekuatan mata antara Sunan Gunung Jati dengan orang yang bertapa tersebut. Selanjutnya, tidak hanya adu kekuatan tatapan mata, lalu orang itu pun bangun dan terjadilah adu kekuatan batin antara Sunan Gunung Jati dan petapa sakti tersebut. Setelah 7 hari pertarungan keduanya berlangsung, barulah orang yang bertapa itu tumbang di tangan Sunan Gunung Jati. Dan ternyata orang yang bertapa tersebut bernama Brata Guru Sampang. Setelah mengaku kalah dari Sunan Gunung Jati, hidayah dari Allah menghampiri Brata Guru Sampang, dan dia pun membaca 2 kalimat syahadat dan menyatakan dirinya memeluk agama Islam atas bimbingan langsung dari Sunan Gunung Jati. Setelah mendapatkan hidayah, Brata Guru Sampang melepas dan tidak mau lagi ikut campur soal urusan Gunung Karang. Urusan Gunung Karang, Gunung Pulosari, dan juga Banten secara keseluruhan setelah memutuskan hijrah ke daerah lain. Setelah berhasil mengislamkan Brata Guru Sampang, lalu Sunan Gunung Jati memerintahkan putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, untuk bertapa di atas sebuah batu hitam. Sebuah batu hitam berukuran 2 meter persegi yang diberi nama Watu Gigilang. Sunan Gunung Jati berpesan bahwa syarat untuk lulus dari bertapanya Maulana Hasanuddin yaitu harus menghilangkan keangkuhan dalam dirinya dan meyakini dalam hati bahwa semesta alam beserta isinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya adalah ketika Watu Gigilang itu telah terangkat,
berarti Maulana Hasanuddin telah lulus dari pertapaannya. Kemudian bertapalah Maulana Hasanuddin hingga jangka waktu yang tidak disebutkan. Begitu Maulana Hasanuddin terus bertapa, dan ternyata beliau didatangi oleh Brata Guru Sampang yang telah memeluk agama Islam. Dan saat itulah Watu Gigilang terangkat dengan sendirinya hingga berubah menjadi batu pancawarna. Setelah Watu Gigilang terangkat, tiba-tiba Sunan Gunung Jati datang dan berkata bahwa Maulana Hasanuddin telah lulus dari pertapaannya. Kemudian Sunan Gunung Jati memerintahkan putranya tersebut untuk segera pergi ke Banten Girang melawan Raja-Raja Banten dengan membawa dan memanfaatkan kekuatan Watu Gigilang. Sunan Gunung Jati menjelaskan bahwa sumber kekuatan Banten berada di Watu Gigilang. Bahkan, siapapun yang ingin menjadi Sultan Banten, jika batu ini tidak ada di Banten, maka tidak akan dianggap oleh siapapun. Singkat cerita, berangkatlah Maulana Hasanuddin ke Banten Girang dengan membawa Watu Gigilang. Kemudian mulailah kerajaan Demak mengutus bala tentaranya untuk ikut menyerang kerajaan Banten. Pasukan Demak saat itu sangatlah sedikit, tidak setara dengan kekuatan pasukan Banten yang begitu banyak. Belum lagi ditambah dengan bantuan pasukan Belanda dan Inggris yang kekuatan militernya sudah luar biasa. Begitu terjadinya perang, kekuatan kerajaan Banten nyaris menghabisi bala tentara kerajaan Demak yang jumlahnya sangat sedikit. Melihat kondisi genting ini, Maulana Hasanuddin segera berangkat kembali ke Gunung Karang dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tidak ada satupun kekuatan yang aku miliki saat ini. Tugasku ingin menegakkan kalimat Allah dan mengislamkan Banten. Dengan tugas dari kerajaan Demak dan juga amanah ayahku, maka aku memohon pertolongan darimu. Begitulah doa Maulana Hasanuddin. Kemudian atas izin Allah, tiba-tiba muncul dua elemen dahsyat, yaitu air dan angin. Air yang turun dari puncak Gunung Karang menyebar ke dua arah, satu ke arah barat dan satunya lagi ke arah Karangatu, disusul oleh elemen angin yang muncul dari daerah pesisir. Kemudian angin datang dengan mudahnya menghantam kerajaan Banten. Singkat cerita, akhirnya Maulana Hasanuddin berhasil menjatuhkan keempat Raja Banten beserta kerajaan atau pasukannya. Maka mulai dari sinilah awal mula penyebaran dan juga kejayaan agama Islam di tanah Banten. Akhirnya, pada tahun 1552 Masehi, Maulana Hasanuddin resmi diangkat menjadi Sultan pertama di Banten. Beliau berkuasa di Banten dengan nama Sultan Maulana Hasanuddin dalam rentang waktu antara 1552 Masehi hingga 1570 Masehi. Lalu, tali perjuangannya diteruskan putranya yang bernama Sultan Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten yang kedua. Demikianlah sejarah keramat Gunung Karang yang sangat luar biasa. Gunung Karang yang menjadi saksi di mana awal mula tersebarnya agama Islam di tanah Banten. Konon, jika suatu saat timbul kekacauan di Banten, maka akan turun pasukan dari Gunung Karang untuk memperbaiki kondisi Banten. Adapun terkait dengan Watu Gigilang, yang konon menurut Sunan Gunung Jati menjadi sumber kekuatan Banten, saat ini berada di genggaman cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin yang saat ini tidak tinggal di Banten.
Warga Banten hanya tinggal menunggu kehadiran Watu Gigilang tersebut, sehingga tanah Banten akan kembali menemukan kejayaannya. Nah, itulah sejumlah kisah legenda, misteri, mitos, dan juga sejarah dari Gunung Karang yang ada di Banten. Gunung yang sangat dikeramatkan dan menjadi saksi sejarah dari perkembangan Banten, khususnya masuknya Islam ke tanah Banten. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Karang ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga dapat menyimak sejumlah kisah legenda dan juga asal-usul dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di tanah Jawa maupun Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.